Dimungkinkan di Jembarwangi dan sekitarnya ini pernah hidup di 3 zaman batu. 3 zaman batu. Yang tadi Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum dengan batu yang kita temukan sekarang. Dan ini bukan kata kebudayaan. Ini hasil kajian ilmiah di bawah 3 kementerian. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Partv, jumpa lagi di Popodcastan Hayu Podcast. Podcast kita kali ini masih bersama Pak Budi. Sehat Pak Budi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Budi ini ternyata punya hobi yang menarik Pak ya. Berburu apa Pak? Belut? Belut, ngurak. Nanti mungkin bisa hiburan kekinian gitu. Hiburan kekinian. Mungkin nanti bisa hunting bareng Pak. Iya. Oke Pak, pada episode lalu kita sudah sedikit membahas tentang fosil atau kepurbakalaan Pak. Nah, viral di media sosial, Sumedang juga ternyata banyak ditemukan fosil-fosil Pak. Ya. Nah, fosil ini tepatnya ada di mana sih Pak? Dan fosil apa saja Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya. Jadi kalau lokasi temuan fosil itu hamparan. Jadi ada di Kecamatan Tomo yang sekarang kita banyak temukan itu di Kecamatan Tomo. Ada juga di Ujung Jaya, termasuk di sebagian di Conggeang. Nah, terakhir kami juga menemukan jejak kepurbakalaan di Kecamatan Jatigede. Nah, kenapa temuan-temuan kepurbakalaan ini lebih banyak ditemukan di daerah panas sana? Karena memang di beberapa kecamatan yang saya sebutkan tadi itu tanahnya itu beda dengan tanah yang ada di Sumedang kota ini. Jadi tanahnya tanah lempung. Tanah lempung itu dengan hawa suhu yang panas itu memungkinkan terawetkannya fosil, bukan hanya fosil binatang tapi juga fosil kayu gitu. Oke. Jadi alhamdulillah yang selama ini kita mengenal Sumedang itu sejarah Sumedang zaman kerajaan, zaman kolonial, pasca kemerdekaan dengan tinggalan yang ada. Ternyata sekarang mulai terkuak bahwa di Sumedang juga pernah ada kehidupan di zaman purba. Bahkan menurut para ahli, baik ahli arkeologi, geologi, Balai Pelestari Manusia Purba pernah juga datang ke Sumedang, dari paleontologi juga. Dari beberapa disiplin ilmu ini sudah mengerucut menjadi satu kesimpulan yang sama bahwa 1,5 sampai 2 juta tahun yang lalu pernah ada kehidupan di Sumedang. 2 juta tahun yang lalu Pak? 1,5 sampai 2 juta tahun yang lalu. Itu buktinya apa Pak? Penemuannya apa? Kita menemukan diantaranya stegodon atau gajah purba. Kita juga menemukan megalodon, gigi hiu purba. Jadi sebagian wilayah Sumedang sana itu tadinya lautan. Oke, hiu kan di lautan Pak ya? Ya, berarti dulunya Sumedang ini? Sebagian Sumedang itu lautan. Nah, terus kita juga menemukan kura-kura purba, buaya, bofit atau sejenis sapi-sapian. Bahkan kita menemukan artefak perkakas hidup manusia berupa batu yang dimungkinkan menurut para ahli hidup di 3 zaman. Zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Neolitikum. Jadi makanya ada film kartun Flintstone itu zaman batu. Nah di Sumedang ini justru ada 3 zaman batu dimungkinkan pernah hidup. Makanya bahasa para peneliti itu bukan menggunakan perkakas hidup manusia purba, tapi artefak perkakas hidup hominid gitu. Hominid itu manusia atau sejenis manusia.
Jadi mulai manusia belum mengenal masa berlindung, tapi sudah menggunakan perkakas hidup berupa batu. Nah itu disebutnya hominid menurut para ahli. Dan ternyata ya ditemukan di Sumedang. Tinggal mohon doa dari semua, terutama pemirsa Par TV, mudah-mudahan sesegera mungkin fosil manusianya dapat kita temukan. Oke, berarti kan kalau ada perkakas pasti ada manusianya. Iya jelas. Terus menurut peneliti, hidupnya stegodon itu bersamaan dengan hidupnya hominid gitu. Oh berbarengan, ya berbarengan. Sejaman. Di mana ditemukan stegodon itu biasanya ditemukan juga fosil manusianya. Kenapa stegodon ini lebih mudah? Karena kan strukturnya lebih besar. Stegodon itu kan gajah purba. Nah stegodon ini beda dengan mamut, beda dengan gajah-gajah yang sekarang bisa kita lihat gitu. Bedanya apa, Mbak? Jadi kalau stegodon itu gadingnya itu lebih rapat, sehingga Tulale. Moncong Hidung tulale. hidungnya itu tulalenya itu ke pinggir, ke pinggir. Jadi gading ke depan. Hidungnya ke pinggir gitu. Kalau stegodon dengan mamut Pak, itu lebih tua stegodon atau mamut? Lebih tua stegodon. Oh, lebih tua stegodon. Lebih tua stegodon. Kalau mamut itu kan ya gadingnya itu kan sudah ke pinggir seperti gajah-gajah yang sekarang. Nah, itu awal mula ditemukan fosil di Sumedang itu seperti apa sih Pak ceritanya Pak? awalnya menurut masyarakat di sana ada penelitian dari ITB tahun 2004. 2004. Tahun 2004. Terus akhirnya berlanjut, ada beberapa kajian juga dari Kementerian ESDM melalui Badan Geologi dan Museum Geologi. Terus ada juga penelitian dari Balai Arkeologi di bawah Kemendikbudristek pada saat itu. Sekarang sudah di bawah BRIN. Ada juga penelitian dari luar negeri, Dr. Christine dari Jerman meneliti juga dan menemukan rahang stegodon. Akhirnya penelitian itu berlanjut. Nah, kebetulan tahun 2001 saya ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi Kabid Kebudayaan. Nah, dari beberapa informasi ini coba saya rangkum dan mengundang para peneliti yang sudah beberapa kali melakukan penelitian terutama di Desa Jembarwangi, Kecamatan Tomo. Turun kami ke lapangan dan ternyata benar fosilnya itu bervariasi mulai dari binatang laut seperti yang tadi saya sampaikan, ada gigi megalodon, hiu purba, ada beberapa kerang moluska. Malah ada satu bukit di Desa Darmawangi itu dipenuhi dengan kerang moluska. Nah, terus kami juga melakukan kunjungan lapangan dengan beberapa peneliti ke Jembarwangi. Nah, ternyata di Jembarwangi lebih gila lagi temuannya gitu kan. Lebih banyak variasi temuannya lebih beraneka ragam, mulai dari beberapa jenis binatang termasuk juga fosil kayu. Nah, kenapa Jembarwangi ini lebih beraneka ragaman temuannya? Karena kontur tanahnya itu lebih tinggi. Kalau Darmawangi, Ujung Jaya kan di bawah, sehingga dimungkinkan dulunya itu lautan. Variasi temuannya ya yang dua tadi gitu. Nah, sementara di Jembarwangi karena kontur bukit, tanahnya lebih tinggi, variasi temuannya sangat bervariasi. Gitu. Itu kalau di Jembarwangi Pak, yang ditemukan itu apa Pak? Yang di Jembarwangi banyak, ada buaya juga pemakan daging dan pemakan ikan kita temukan. Terus ada juga kura-kura yang sekarang bisa dilihat di kantor pusat pemerintahan, kantornya Pak Bupati lantai 2. Di situ kami menyimpan 2 gading stegodon
dengan kura-kura sumbangan dari Museum Geologi Bandung. Itu temuan di Jembarwangi. Hanya yang di pusat pemerintahan di kantor Pak Bupati lantai 2 itu replikanya. Replika. Yang asli Kalau ada mau di... yang asli di Said Museum Lembah Cisahar, Desa Jembarwangi. Oh, jadi Sumedang juga sudah punya museum, Pak? Sudah punya museum, alhamdulillah, dibantu oleh Kementerian ESDM melalui Museum Geologi. Oke. Kalau melihat ini, Pak, tentang Jembarwangi, Darmawangi, Pak, ya, apakah bisa dikatakan dulu di situ memang ada berbagai macam koloni hewan-hewan purba, Pak? Ya sangat dimungkinkan. Bahkan di Desa Jembarwangi saja, yang saya tahu berdasarkan hasil kajian dari geologi, bahwa di Jembarwangi itu sekarang kita temukan 4 tinggalan geologi. 4 peninggalan geologi. Tinggalan geologi. Di antaranya kemungkinan ini akan bisa bertambah. Di antaranya di Desa Jembarwangi itu ada Sungai Cisaar. Nah, hasil kajian dari beberapa disiplin ilmu yang saya sebutkan tadi, baik geologi, arkeologi maupun paleontologi, bahwa Sungai Cisaar itu sungai purba. Sungai purba, Pak. Nah, di situ juga ada tinggalan bekas lautan dengan ditemukannya beberapa kerang moluska, gigi megalodon, dengan melihat beberapa lapisan tanah yang menandakan bahwa memang di situ dulunya lautan gitu. Yang ketiga, di situ juga di Jembarwangi juga bisa dalam lokasi yang tidak berjauhan kita bisa melihat batu bara. Oh, ada batu bara juga. Ada, meskipun batu bara tidak seperti di Kalimantan atau di daerah lain. Di Sumedang ini, di Jembarwangi ini batu baranya ya berupa urat begitu, berupa urat di tebing, tapi cukup untuk dijadikan media pembelajaran bahwa batu bara itu seperti ini gitu. Itu dengan, punten Pak, saya potong, dengan adanya batu bara di sana, Pak, di Jembarwangi ya, itu menandakan apa, Pak? Ya menandakan bahwa memang pernah ada kehidupan jutaan tahun yang lalu, baik itu binatang maupun manusia maupun tumbuh-tumbuhan. Makanya ditemukan batu bara, fosil kayu, segala macam. Nah, tinggalan geologi yang keempat di Jembarwangi itu yang tadi, bahwa hasil kajian selama ini bahwa di Jembarwangi itu pernah ada kehidupan 1,5 sampai 2 juta tahun yang lalu dengan tinggalan-tinggalan fosil binatang, kayu, dan artefak manusia tadi gitu. Nah, ini kan potensi kekayaan Sumedang yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuat, tidak bisa dibeli. Betul. Ini warisan langsung dari Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Betul. Kami berharap ke depan temuan-temuan ini benar-benar bisa multi efek, bukan hanya termanfaatkan oleh ilmu pengetahuan saja. Selama ini tinggalan-tinggalan geologi, arkeologi yang ada di Kabupaten Sumedang, terutama di Desa Jembarwangi ini, baru termanfaatkan oleh ilmu pengetahuan. Betul. Nah, kami berharap ke depan bagaimana caranya tinggalan kepurbakalaan ini juga bisa berdampak ekonomi terhadap masyarakat gitu kan. Dan tentu sekali lagi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini tanggung jawab masyarakat juga, tanggung jawab dunia usaha, dunia industri juga. Tidak mungkin kami dengan masyarakat berjalan berdua untuk mengangkat potensi tinggalan geologi, arkeologi, dan tinggalan kepurbakalaan lainnya bisa benar-benar berdampak positif untuk masyarakat. Kami juga tentu ke depan mengharapkan ada juga keterlibatan dunia usaha, dunia industri begitu. Mudah-mudahan dunia industri juga mulai tertarik lah, Pak, ya, terhadap peninggalan kepurbakalaan. Ya. Sekali lagi saya terima kasih nih Par TV ini udah mengundang saya lagi untuk mengangkat potensi sejarah kepurbakalaannya. Kemarin kan sisi tinggalan budaya, benda tak benda. Nah, sekarang sejarah kepurbakalaan. Ya, jadi sekali lagi Sumedang ini sangat kaya. Sumedang ini sangat kaya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, dan saya juga mohon bantuan juga kepada masyarakat. Mari kita sama-sama lindungi
tinggalan kepurbakalaan ini. Terus terang Pak, minggu kemarin ada yang merusak beberapa diduga fosil di bantaran Sungai Cisaar. Oh, ada masyarakat ada yang menemukan fosil. Ya, nampaknya masyarakat awam gitu. Jadi ada yang diduga fosil dipecah-pecahkan. Ya, ini jangan sampai terjadi ke depan. Ini tentu yang dirugikan itu bukan hanya pemerintah, justru masyarakat sekitar. Juga, Pak. Masyarakat sekitar. Nah, ini PR kita bersama juga. Jangan mengandalkan kami dari Pemda, jangan mengandalkan bapak-bapak dari Polsek, bapak-bapak dari Koramil. Kami kan terbatas. Tanggung jawab bersama lah. Ya, tanggung jawab bersama. Mudah-mudahan ke depan pengamanan kawasan-kawasan temuan kepurbakalaan ini, pengamanannya menjadi PR kita bersama gitu. Betul. Sehingga tinggalan kepurbakalaan ini benar-benar dapat terlindungi. Betul. Nah gini Pak, apakah ada kemungkinan Pak di daerah tersebut masih banyak fosil yang belum ditemukan Pak, baik itu dari kerangka manusia Pak, hewan-hewan purba yang lainnya Pak? Ya tentu, karena ini ada, kan Pak, banyak ya? Banyak, ini kan sebaran. Sementara kami kan tidak bisa juga berjalan sendiri. Terus terang, minggu kemarin juga saya menemukan diduga fosil utuh juga di sana. Tapi kan tidak bisa saya menggali sendiri. Tentu saya harus melibatkan para peneliti, minimal yang 3 tadi. Arkeolog, geologi, paleontologi. Malah ke depannya, ini mohon juga arahan dari pimpinan. Kami ingin melibatkan juga minimal 3 disiplin ilmu lainnya juga. Sejarawan, sosiolog, antropolog. Biarkan yang 6 disiplin ilmu ini mengkaji dengan ilmunya masing-masing, sehingga mengerucut menjadi satu kesimpulan yang sama bahwa di Sumedang pernah ada kehidupan memang di zaman purba. Kalau mungkin contoh dari sosiologi Pak, apa sih yang bisa diteliti Pak di sana Pak? Apakah peradabannya atau apanya gitu? Ya termasuk peradabannya dan indikasi ke arah situ memang sampai sekarang masih terlihat gitu kan. Ada keunikan masyarakat di Jembarwangi sampai dengan sekarang itu ada upacara adat namanya Mapagsri. Mapagsri itu rasa syukur ketika padi mulai reneh, mulai berisi. Nah, biasanya di daerah lain kalau upacara ada tatanen itu kan pada saat bercocok tanam dan pada saat panen kan gitu. Seperti kalau di Rancakalong rengkong itu kan pada upacara adat pada saat panen dan mengangkut hasil panen ke rumah. Betul. Nah setelah di rumah dibuatkanlah laksa sehingga ada lagi upacara adat ngalaksa. Nah di Jembarwangi justru rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa ketika padi mulai renah. Nah ini kan warisan turun-temurun, bukan hanya tinggalan budayanya yang harus dikaji, tapi tinggalan kepurbakalaannya juga. Karena jejak yang ada seperti yang saya sampaikan tadi, dimungkinkan di Jembarwangi dan sekitarnya ini pernah hidup di 3 zaman batu. Yang tadi Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum dengan batu yang kita temukan sekarang. Dan ini bukan kata kebudayaan. Ini hasil kajian ilmiah di bawah 3 kementerian. Bisa gitu, dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sangat menarik Pak. Jadi kalau saya simpulkan masih banyak misteri atau yang harus diungkapkan ya. Betul. Yang harus diungkap dari peninggalan kepurbakalaan yang di Kabupaten Sumedang, ya, Pak, khususnya di Darmawangi dan Jembarwangi ya? Iya. Dan Jembarwangi. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak, apa sih harapan kedepannya Pak tentang kepurbakalaan khususnya Pak? Ya. Kalau melihat potensi tinggalan geologi gitu kan, tinggalan arkeologi, tinggalan budaya yang ada, begitu banyaknya, begitu beraneka ragamnya di Kabupaten Sumedang. Jadi kami berharap mudah-mudahan, mohon doa juga dari semua, kawasan tersebut menjadi kawasan geopark. Tapi tentu ini tidak mudah. Tidak mudah karena geopark itu harus melalui beberapa tahapan. Salah satunya
harus ada kajian akademik. Nah, kebetulan asesor geopark se-Indonesia itu Profesor Mega satu-satunya mungkin di Indonesia, dekan Fakultas Teknik Geologi Unpad. Nah, kami sekarang sudah mulai melangkah ke arah situ. Kami sudah 3 kali bersilaturahim ke Unpad untuk memohon bantuan mengkaji terkait 3 potensi yang ada di Kabupaten Sumedang. Adapun yang 3 itu yaitu geodiversity atau keanekaragaman geologi, biodiversity, keanekaragaman hayati, dan yang ketiga culture diversity, keanekaragaman budaya. Mudah-mudahan hasil kajian dari Unpad nanti dari ketiga potensi ini bisa memunculkan sesuatu yang unik, langka, dikagumi dan berdampak ilmu pengetahuan. Berdampak ilmu pengetahuan. Ya, sehingga mudah-mudahan Sumedang ke depan memiliki kawasan geopark, baik itu tingkat nasional maupun dunia gitu. Tapi sekali lagi ya harus melalui tahapan, tidak bisa ujug-ujug. Oke. Jadi harus melalui beberapa tahapan, proses diantaranya pendataan yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh Unpad, termasuk penetapan geosite. Jadi geosite itu beberapa wilayah akan ditetapkan menjadi tinggalan geologi. Dari beberapa geosite ini dirangkum menjadi kawasan geopark gitu. Boleh saya potong sedikit Pak? Mungkin ada bocoran Pak dari ketiga yang tadi Pak. Yang pertama itu apa tadi Pak? Geodiversity, keanekaragaman geologi. Dan yang ketiganya ini Pak. Mungkin ada sedikit bocoran nih Pak untuk pemirsa di rumah. Apakah ketiganya ini Sumedang memilikinya Pak? Ya insya Allah kita memiliki. Seperti geodiversity atau tinggalan geologi, kan kita yang tadi kita bahas, kita punya Sungai Purba, kita punya tinggalan kepurbakalaan, Cisaar itu, kita punya temuan beberapa fosil. Mudah-mudahan dari beberapa tinggalan geologi ini adalah yang muncul yang unik, langka, dikagumi dan berdampak ilmu pengetahuan tadi, dan sulit ditemukan di daerah lain. Mudah-mudahan itu sebagai salah satu syarat untuk diusulkannya geopark. Begitu juga dari bionya, dari keanekaragaman hayatinya. Kita punya Merak Sumedang meskipun sekarang hampir punah. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan diusulkannya menjadi kawasan geopark, justru masyarakat lebih menyadari betapa pentingnya konservasi, pelestarian terhadap binatang-binatang langka maupun tumbuhan langka yang ada di Kabupaten Sumedang. Termasuk kita juga punya untuk binatangnya ya, kita punya munding marongge. Munding marongge itu posturnya kecil tapi fisiknya kuat kayak kabin kebudayaan. Kita juga iya, posturnya kecil tapi fisiknya kuat kan sampai sekarang masih ada Pak, masih ada. Apalagi itu khas Pak Punten Pak, itu khas dari sana Pak. Khas dari sana. Kita juga punya 1.300 warisan budaya baik benda maupun tak benda yang ada di Kabupaten Sumedang. Masa dari 1.300 misalkan tidak ditemukan yang unik, langka, dikagumi dan berdampak terhadap ilmu pengetahuan? Saya yakin itu ada. Cuma nanti hasil kajian nanti apakah geopark ini
levelnya level provinsi, nasional ataupun dunia, kan kita menunggu hasil rekomendasi dari asesor Geopark, Prof Mega dan kawan-kawan dari Unpad begitu. Mungkin nanti ada standarisasinya Pak. Ada Ini standarisasinya. maksudnya ke provinsi, nasional. Ya. Mudah-mudahan dunia juga. Ya mudah-mudahan dunia. Sekali lagi dari temuan yang sekarang kita temukan, mudah-mudahan pada saat tim dari Unpad ke lapangan nanti menemukan justru keanekaragaman yang unik, langka dikagumi, yang baru begitu kan. Dan ini tidak menutup kemungkinan. Ini tidak menutup kemungkinan karena ada beberapa objek yang memang belum kita kaji dengan segala belum disentuh. Ada beberapa objek yang dicurigai. Contoh lagi dari sisi geologinya, di kita kan banyak mata air yang mengeluarkan air asin. Banyak di Sumedang. Cek orang Sumedang mah Ciuyah. Ciuyah. Aya juga anu nyebut Cisesepan. Cisesepan ada. Nah, maka disebut Cisesepan karena binatang rata-rata kalau minum itu pengennya ke situ. Yang unik lagi, saya dapat informasi dari beberapa sepuh di Jembarwangi bahwa di salah satu hutan di Jembarwangi itu ada sejenis kucing yang suaranya ngaberele kawas embe. Saya juga belum bisa menyaksikan. Ya mudah-mudahan nanti pada saat Unpad turun bisa memasang beberapa kamera untuk membuktikan cerita-cerita itu kan. Nah, jadi saya optimis mudah-mudahan ya Sumedang bisa lolos menjadi kawasan geopark apapun levelnya nanti. Pak provinsi, nasional ataupun dunia begitu. Terakhir saya kedatangan dari beberapa mahasiswa dan dosen dari Guangxi, Cina. Hanya untuk melihat warisan budaya tak benda yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, ini kan salah satu ruhnya pariwisata teh ya. Orang luar langsung datang ke Sumedang hanya untuk melihat warisan budaya. Kemarin itu dari Jerman. Datang juga ke Sumedang gitu untuk melihat tinggalan sejarah kepurbakalaan maupun tinggalan-tinggalan budaya. Insya Allah nanti juga kami sudah berkomunikasi juga bulan Juli nanti ada beberapa peneliti juga dari Jerman yang akan datang ke Rancakalong untuk melihat upacara adat Ngalaksa. Nah ini kan warisan-warisan budaya geologi, bio maupun culture ini kan menjadi diharapkan ke depan menjadi magnet untuk menarik orang datang ke Sumedang. Oke, siap, sangat menarik sekali Pak. Mudah-mudahan apa yang sedang Bapak ikhtiarkan sekali lagi tercapai nih Pak. Ya. Jadi ini menjadi suatu kebanggaan juga bagi Sumedang khususnya, bahkan nanti mungkin jadi kebanggaan Indonesia juga Pak. Ya. Bahkan ketika ternyata ditemukan sesuatu hal yang langka, bukan hanya langka, unik gitu Pak. Unik yang ada di Jembarwangi dan di Darmawangi tersebut. Ya, yang saya heran satu lagi nih. Kenapa dunia usaha dunia industri belum melirik sektor kebudayaan? Nah, padahal mohon maaf ini, tidak ada dalam satu catatan sejarah pun syiar agama Islam yang sekarang mayoritas dianut oleh warga kita Indonesia itu melalui peperangan. Tapi syiar agama Islam melalui pendekatan budaya. Nah, melihat dari sejarah perkembangan Islam dulu, berkembang begitu besarnya di Nusantara melalui sektor budaya, apalagi syiar produk. Syiar agama ini saja juga bisa masuk kepercayaan, bisa masuk. Itu. Ya, mungkin saatnya sekarang dunia usaha dunia industri juga melirik sektor kebudayaan dong. Dan melirik parti jangan hanya parti saja yang peduli terhadap warisan budaya yang ada gitu kan. Begitu hebatnya peran kebudayaan untuk kehidupan masyarakat gitu, termasuk juga perkembangan dunia usaha dunia industri juga. Oke, sayang sekali Pak kita dibatasi oleh waktu. Ternyata masih banyak sih yang harus kita ulas, bahas. Mudah-mudahan nanti Partipi diajak ke sana Pak. Ayo, dengan senang hati. Ya, kita langsung turun ke lapangan. Siapa tahu nanti bisa melihat langsung bagaimana posisi-posisi yang ada di sana. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama dengan terbentuknya Geopark Pak ya. Nanti Geopaknya Geopark Lembah Cisaar atau apa Pak?
Ya, bagaimana nanti hasil Oh, kajian hasil dari kajian nanti. Unpad, Mudah-mudahan lancar seperti itu, Ya. Pak. Amin, Sekali lagi amin. terima kasih Bapak, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, pemirsa Par TV, itu saja perbincangan kita hari ini di Podcastan bersama Pak Budi Akbar ya. Ya. Sebagai Kabid Kebudayaan dari Dispar Budpora Kabupaten Sumedang. Terima kasih Bapak, sekali lagi hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.